Pemirsa, akhir-akhir ini para pelaku kejahatan bikin heboh lantaran aksinya tertangkap kamera pengawas dan tersebar di jejaring maya tanah air. Baru-baru ini aksi pencurian uang pada kotak amal terjadi di Musola Ar-Rahman, Jalan Gandaria, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menariknya, aksi pencuri itu terbilang cukup hebat lantaran ia turun dari lantai 2 musola menggunakan seutas tali. Tak ada sedikit pun kesulitan ketika pencuri menuruni tali untuk bisa ke lantai 1. Aksinya itu bak film Hollywood Mission Impossible. Saat di lantai 1 pun, pencuri begitu tenangnya ketika mencari kotak amal incarannya. Meski saat menuruni tali hanya dalam hitungan detik, namun jika dilihat, pencuri itu tampak kesulitan saat membuka gembok kotak amal. Butuh waktu lama pencuri itu bisa membobol kotak amal hingga akhirnya berhasil. Setelah berhasil, pencuri itu langsung kembali menuju lantai 2 menggunakan tali yang sama dengan lihai. Berdasarkan keterangan dari video, pria yang diduga pelaku pencurian itu masih sempat-sempatnya mengecek pintu musola. Hingga akhirnya ia pergi meninggalkan musola dengan santai seolah tak pernah melakukan apa-apa. Karena tempat ibadah itu yang seharusnya menjadikan tempat di mana kita bisa nyaman, aman. Sekarang banyak banget oknum-oknumnya yang bisa juga memanfaatkan itu ya. Untuk depannya sih semoga keamanan di dalam masjid atau rumah ibadah lainnya bisa lebih terjaga dan permasalahan-permasalahan kayak gini udah nggak ada lagi. Pelaku berhasil menggasak uang yang diperkirakan mencapai 300 sampai 500 ribu rupiah. Berdasarkan keterangan, jika pencuri itu memanjat pagar musola dengan memanfaatkan kondisi pemukiman warga untuk pijakan di Jalan Gandaria 2 pada saat kondisi sepi. Dan hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku yang sepertinya begitu mahir, lantaran tak sedikit pun meninggalkan jejak alias barang bukti apapun di lokasi tempat kejadian. Pelaku harusnya dihukum sesuai dengan undang berlaku di Indonesia, dan buat masyarakat jangan juga kita main hakim sendiri karena di Indonesia udah ada hukum yang berlaku. Biarlah hukum itu yang mencerahkan para pelaku. Ya, pesannya buat para pelaku atau para orang yang sebenarnya kan kalau maling-maling ini bisa juga terjadi karena dia udah merencanakan atau mungkin karena hal-hal yang bisa dibilang udah apa ya, ada kemungkinan gitu. Nah, semoga orang-orang yang ada di sekitar masjid bisa inisiatif untuk menjaga keamanan masjid, dan untuk calon-calon pelaku yang mungkin lagi banyak kebutuhan semoga bisa mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya daripada pelaku. Jika pelaku pembobol kotak amal musola belum berhasil ditangkap, lain halnya dengan pelaku penganiayaan seorang satpam villa di Gianyar, Bali, akhirnya berhasil diamankan pihak berwajib. Pelaku yang sempat melarikan diri pasca melakukan kekerasan itu merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat. Ia berhasil diamankan bersama teman wanitanya di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua Bali, Badung, Bali. Pada kenyataannya, pada proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Malam ini kami bersama tim Opsnal Polres gabungan dengan Polsek Sukawati, Polres Gianyar dengan Polres Sukawati melakukan pencarian dari kemarin malam semenjak dilaporkan di Sukawati, langsung kita tindak-lanjuti. Yang pertama, kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi dan Bandara Ngurah Rai terkait pencekalan pelaku. Karena kalau kita tidak cekal, kita khawatirkan bisa melarikan diri ataupun keluar dari wilayah Bali. Nah, kemarin sudah dapat info bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Bali. Nah, dari
info itu kami dari tim Opsnal langsung meluncur ke wilayah Sanur karena terdetek terakhir di wilayah Sanur. Nah, setelah dari Sanur kabur lagi ke daerah Nusa Dua. Nah, Nusa Dua berkat tim Opsnal yang dipimpin Kasat Reskrim langsung meluncur ke Nusa Dua untuk mengecek kembali keberadaan pelaku ini. Astogare setelah di Nusa Dua mendapat petunjuk yang bersangkutan atau pelaku ini berada di salah satu buah hotel. Nah, ini dari keterangan itu kita langsung ke hotel itu dan berusaha mengamankan pelaku itu. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas, yaitu Pak Kasat Reskrim sempat kena pukul dari pelaku. Dicek ke kamarnya dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Opsnal di Nusa Dua. Nah, dari Nusa Dua kemudian langsung dibawa ke Polres Gianyar. Saat ditangkap itu sendirianan? Saat ditangkap bersama teman wanitanya, jadi di kamar dengan teman wanitanya, dan dari petugas sudah menanyakan dan dia menyangkal ini bukan kamarnya dia. Petugas sempat dikelabui oleh teman wanitanya, namun berkat kejelian dari Pak Kasat Reskrim bersama tim langsung mencari tahu lagi, ternyata ada di kamar itu. Meski telah melakukan kekerasan, namun saat digalandang ke Polsek Gianyar, pria bule berusia 28 tahun itu tampak menatap tajam kepada para awak media yang meliput. Ia seolah tak terima dengan sorot mata kamera yang sedari tadi selalu merekam gerak langkahnya. Berkat doa semua masyarakat Gianyar dan dari Bila Kemenlu juga yang di KLS Bali, kita berhasil mengamankan pelaku orang asing itu. Dan kini pelaku masih diamankan di Satreskrim Polres Gianyar dan akan dilakukan pendalaman sembari mendapatkan pendampingan dari Konsulat Amerika Serikat. Baik, setelah kami amankan, kita sementara ditempatkan di ruang khusus dan akan dilanjutkan besok pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Dan ini kita juga diinfokan oleh Konsulat Amerika yang ada di sini juga akan didampingi lawyernya juga. Sejatinya kekerasan itu terjadi ketika seorang satpam villa menanyakan kepada WNA itu ihwal soal kendaraan roda 2 yang disewanya. Namun bukan jawaban yang didapat, justru kekerasanlah yang diterima satpam tersebut hingga mengalami cedera di bagian wajah. Di tempat terpisah, sebuah video viral bernarasi aksi 4 warga negara Indonesia mencuri uang turis asal Jepang saat berada di Thailand. Dari rekaman CCTV itu, sekawanan WNI yang usianya sudah lanjut itu tampak begitu lihai melancarkan aksinya. Meski terlihat sebuah pusat perbelanjaan di sana cukup ramai, namun aksi lelaki yang mengenakan pakaian putih itu tampak santai seolah tak ada siapapun yang melihat. Ia tampak santai ketika mengambil seperti dompet di dalam tas korban. Korban pun sama sekali tak merasa jika isi tasnya sedang dicuri. Sekawanan pencuri itu benar-benar lihai. Usai melancarkan aksinya, pria itu langsung menjauhi korban. Hingga akhirnya korban menyadari jika uang yang ada di dalam tasnya hilang. Tak tanggung-tanggung, sekawanan pencuri WNI itu menggasak uang turis senilai $8.700 Amerika Serikat atau setara dengan 137 juta rupiah. Jumlah yang luar biasa besar. Kecil ya, 130 juta doang gitu. Ya kecil banget sih menurut saya. Maksudnya koruptor-koruptor mencuri uang rakyat ratusan miliar, bahkan triliun mungkin ya, itu biasa aja kayak di Indonesia. Itu kenapa yang kecil segitu kurang? Jadi tentulah mencuri itu dosa ya. Tapi saya sih lebih prihatin terhadap kondisi di Indonesia yang lebih banyak malingnya.
terhadap uang rakyat daripada uang ya orang-orang yang maling di jalan untuk harusnya diperbaiki gitu kan. Sebagai warga negara Indonesia saya nggak terima aja sih, agak kasihan gitu ya kan dengan entah apa itu. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi pun akhirnya mengikuti jejak tersangka melalui rekaman CCTV. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh polisi setempat. Berdasarkan keterangan, jika 4 lansia dari Indonesia itu memang sengaja datang ke pusat perbelanjaan itu untuk mencopet. Bahkan mereka juga menyewa 3 kamar hotel untuk menginap sehari-hari. Dan ketika mereka berhasil melancarkan aksinya, mereka membagi rata dan sisanya dibagikan kepada keluarganya di Indonesia. mungkin hukum potong tangan lebih baik ya diberlakukan di Indonesia atau di dunia mungkin supaya pencurian itu tidak terjadi lagi dan korupsi tidak terjadi lagi di negara kita. Jadi ya emang pencurian itu maksudnya ya potong. Ya pastinya kalau misalnya mau ngomongin stigma ya satu hal kecil bisa menjadikan stigma untuk yang lainnya menjadi besar gitu kan efeknya. Itu bisa terjadi gitu. Tapi bisa kita lihatkan kembali kok, bisa kita balik dengan sikap-sikap baik Indonesia yang bisa dibicarakan yang lainnya. Jadi lebih fokus pada kebaikannya aja daripada itu stigma yang akan terjadi. Dihukum sesuai prosedur. Di tengah kelakuan pria Parubaya yang cukup mencoreng nama Indonesia, sidang lanjutan Dito Mahendra terkait dugaan senjata api ilegal terus bergulir di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan tanggapan pihak JPU terhadap eksepsi Dito Mahendra. Lantas benarkah pihak Dito yakin jika eksepsinya bakal ditolak oleh pihak JPU? Lantas seperti apa langkah Dito selanjutnya? Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi kita ya pasti sih kalau misalkan dari kami kan ya tetap pada eksepsi ya itu kan terkait dengan kewenangan Komnas sama ada beberapa hal yang dilakukan sampai sebelumnya ya tinggal kita tunggu aja untuk agenda berikutnya kan putusan selah itu rencananya minggu depan ya paling itu aja. Dari persidangan kali ini ada yang menarik untuk ditelisik. Entah secara kebetulan atau memang ini merupakan sebuah bentuk dukungan dari masyarakat yang menyebutnya sebagai fans Dito hadir di persidangan. Menariknya ada sejumlah mahasiswa yang mengenakan jaket alma mater hijau dan biru di persidangan. Bahkan ketika hakim menutup sidang, teriakan para pendukung pun teriak memekikkan telinga di ruang sidang sambil memberikan bunga. Tapi sayangnya ketika dimintai keterangan terkait dukungannya terhadap Dito, mereka enggan untuk memberikan keterangan. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan, Mbak. Mas, tanggapannya dong Mas sedikit Mas. Mas, tanggapannya dong Mas sedikit Mas. Mas, tanggapannya dong Mas sedikit Mas. Mas, tanggapannya dong sedikit Mas. Mas, gimana Mas? Mas Dito gimana Mas? Gimana Mas? Tolong dong Mas. Untuk hari ini datang juga banyak fans dari Dito sendiri. Udahlah nanti Dito ya. Terima kasih. Banjirnya dukungan ini seolah memetik tanya para halayak luas. Apalagi yang hadir dan mendukung Dito di persidangan merupakan mahasiswa. Terlepas dari dukungan itu, Dito siap melakukan upaya hukuman lanjutan terkait kepemilikan senjata api ilegal. Apalagi perkara ini dinilai cukup aneh lantaran Dito memiliki hobi menembak serta memiliki surat-surat lengkap. Itu kan dia kan punya itu kan hak dia lah ya. Itu kan hak dia untuk bisa berpendapat seperti itu. Ini kan masing-masing ada perspektif. Ya tinggal diputuskan aja bagaimana nantinya orang itu sakit. Seperti itu sih. Tapi yang pasti dalam eksepsi kita sebelumnya, ya kita sudah meminta dan menekankan bahwa untuk perkara ini terdapat beberapa kekeliruan dari sisi formil dan beberapa hal yang telah kita sampaikan. Paling itu aja ya.